Malam bantu aku untuk temukan dia. Jadi Dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku satu orang tuh dibully sekitar belasan anak, dan itu mereka tuh mengaku bahwa kamu jangan macam-macam karena saya anak pejabat ini, pejabat itu, dan ada bapak saya ada di DPR dan sebagainya. Cewek sih, ya, anak SMP yang kemudian itu ada di videonya itu dia di sudut rokok tuh. Oke, assalamualaikum, selamat malam teman-teman Macil, mahasiswa cilik dimanapun berada. Malam ini malam minggu kita ada di outdoor menikmati semilir malam yang makin lama makin malam makin hangat ya. Ditemani dengan wedang jahe. betul. Makin malam makin hangat. Yes. Tapi kalau sudah di rumah sangat dingin. Begitulah kira-kira si jomblo Macil. Perihnya tuh di sini gak sih? Perihnya tuh di sini dan di dompet karena ini udah masuk akhir bulan juga. Rata-rata memang kita ngonten ini akhir bulan terus ya? Iya ya. Kenapa? Belum. belum apa namanya? Belum dari isi dompet yang menipis. Terus juga dari ini Mas, dari apa ya, dari ya ketika malam saya tadi dengar lagu itu sangat menarik katanya, malam bantu aku untuk temukan dia. Jadi hangatnya malam saat ini kadang kalau pulang ke rumah sangat dingin. Masih jomblo mungkin. Mungkin tahun depan udah beda. Amin. By the way, ini kemarin di kampus gimana nih penerimaan siswa ospeknya? Mahasiswa. Oh ya, cukup antusias dan sangat menarik. Lumayan banyak juga mahasiswanya, jadi ya cukup memberikan kesan lah pada kita ini sebagai teman-teman yang sudah lebih duluan berproses di kampus universitas. Prakteknya ada ini nggak? Ada unsur-unsur misalnya senioritas atau nyampur aja sama junior, atau beberapa tahun lalu kan pernah ada kasus bullying ya terhadap juniornya, tidak hanya di kampus tapi juga di sekolah-sekolah menengah. Oh ya, jadi memang kalau untuk saat ini yang terdengar terkait bullying yang ada di kampus kami itu, di kampus saya itu, alhamdulillah belum ada sih berita terkait bahwasanya adanya sikap sewena-wena dari senior yang maksudnya dalam hal ini terekspos di kampus saya. Tapi saya tidak tahu juga apakah kemudian yang tidak terekspos ini ada atau tidak, saya kurang paham. Cuman yang terekspos itu untuk saat ini memang tidak ada kasus pembulian ataupun dalam hal ini yakni sifat kesewenang-wenangan senior terhadap junior. Oh bagus ya, that's good ya, alhamdulillah sih. Karena ngomong-ngomongin tentang bullying ya, bullying itu kan diambil dari kata bully atau perundungan. Itu kan sifatnya abuse of power, maksudnya memaksakan memamerkan kekuasaan pada mereka yang dianggap lebih lemah. Baru-baru ini ada dua kasus yang menyita perhatian publik ya, terutama di bidang pendidikan. Itu ada misalnya di SMA Binus Simpruk itu di Jaksel, Jakarta Selatan. Itu satu orang tuh dibully sekitar belasan anak, dan itu mereka tuh mengaku bahwa kamu jangan macam-macam karena saya anak pejabat ini, pejabat itu, dan ada bapak saya ada di DPR dan sebagainya. Itu satu. Kemudian ada kasus lagi, ini cewek sih ya, anak SMP yang kemudian itu ada di videonya itu dia di sudut rokok tuh. Karena awal mulanya dari tersinggung gara-gara sindiran di medsos, berakhir di ini disiram pakai air, disemut dan sebagainya. Dan saya heran sekali ya, misalnya di luar dan di dalam sekolah itu terjadi tanpa ada yang tahu, atau
tanpa pengawasan. Bagaimana sih sistem pendidikan kita tuh, apa yang difokuskan di kelas itu kan? Karena setahu saya fungsi pendidikan itu tidak hanya mentransfer ilmu tapi juga mentransfer moral. Tapi kan kok seperti ini? Ada di mana ketimpangannya menurut Anda? Oke. Jadi memang kita melihat bahwasanya di dalam proses pendidikan kita saat ini itu kenapa masih banyak yang namanya kasus bullying seperti yang dijelaskan juga oleh Mas Ismail tadi. Dari sekian beberapa kasus-kasus bullying itu menjadi permasalahan yang menurut saya sangat harus kita perhatikan betul-betul bagaimana solusi yang harus kita cari. Karena memang ini cukup sentral, cukup umum di kalangan masyarakat, dan tidak jarang juga kasus ini itu dihiraukan begitu saja karena dianggap ini kasus kecil dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kasus bullying ini, dan itu rata-rata 80% kalau kita lihat kasus bullying ini pelakunya adalah pelajar atau yang masih berstatus bersekolah seperti itu. Sehingga kemudian kalau kita melihat dari pemerintah sendiri sebenarnya memang ada programnya terkait bagaimana program itu, yakni gerakan anti bullying dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini kalau kita melihat dari program-program tersebut sebenarnya hanya sekedar formalitas saja. Taruhlah dalam hal ini sekedar formalitas itu hanya sekedar datang ke sana, ada banner stop anti bullying, tapi tidak ada edukasi secara mendalam terhadap siswa bahwasanya ini loh bahayanya bullying dan lain sebagainya. Hanya sekedar formalitas saja. Untuk apa? Ya mungkin untuk laporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Karena memang program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan mengandung dana seperti itu. Ya, dana cair. Terus memang Mas Ismail kalau kita melihat dari hal tersebut juga dari konsep sistem pendidikan kita, juga bagaimana penerapan kurikulum kita dan praktik pembelajaran itu, siswa dalam hal ini masih dititik beratkan pada beban transfer pengetahuan, ilmu pengetahuan yang hanya bersifat kayak taruhlah pengetahuan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam mata pelajaran saja. Tapi juga tidak difokuskan terhadap bagaimana pendidikan karakter, bagaimana pendidikan adab, pendidikan akhlak, dan juga pendidikan moral. Sehingga kemudian kalau kita melihat hal-hal seperti ini yang terjadi karena penanganan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari secara gerakan maupun dari sistem yang diterapkan itu masih sangat menurut saya itu masih belum bisa untuk menyelesaikan daripada permasalahan bullying ini. Disadari nggak sih bahwa ternyata di sekolah itu mungkin ada korelasinya ya, bahwa pendidikan agama sekarang itu sudah sangat termarginalkan di sistem pendidikan kita sendiri. Kita hanya dikasih porsi 2 jam ya, padahal itu basic sekali untuk menanamkan moral. Tidak hanya pentingnya menanamkan kognitif, oh kamu pinter, kamu nanti bisa jadi juara gitu kan. Apa untungnya dia jadi pintar tapi kemudian akhlaknya zero. Benar. Cukup kaget ya saya searching dari data UNICEF. Ini sebenarnya data lama dari tahun 2020, dari anak-anak yang menjadi korban bullying atau pembullyingnya, yang menjadi korban ya, 2/3 entah itu perempuan atau laki-laki itu setidaknya pernah mengalami kekerasan selama hidupnya, dan itu dilakukan oleh teman sebayanya. Bentuknya macam-macam, ada yang berupa ancaman, ejekan, kemudian menghancurkan barang-barang, dan dipukul di sekolah, which is di sekolah. Saya heran kok berani sekali mereka melakukan itu di ruang lingkup yang seharusnya sekolah itu jadi tempat yang aman bagi siswa. Terus apa sih yang perlu dilakukan sistem pendidikan kita untuk anak-anak ini ke depannya itu apa gitu, untuk tidak terulang kembali, karena menyakitkan ya. Sampai kemudian ada salah satu korban tuh sempat, ini anak SD ya, miris sekali, dia tuh loncat dari lantai 2 atau lantai 3 ya, meninggal karena tidak kuat menghadapi bulian setiap hari. Nah, miris.
Itu parahnya bullyingnya sampai seperti itu karena ada apa ya, ketakutan dan beban di dalam baik dalam pikirannya maupun dalam mentalnya itu sendiri, yang kemudian akhirnya tidak ada pilihan lain selain bunuh diri. Kemudian atau juga sampai ada juga bullying pelaku ini sampai membunuh daripada si korban seperti itu. Dan memang sedikit tadi juga menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Mas Ismail, bahwasanya kalau kita melihat bahwasanya bullying ini itu kan terjadi karena kurangnya kesadaran moral, juga kesadaran akhlak yang baik dari para pelaku seperti itu, dari para pelaku bullying atau dalam hal ini pelajar yang melakukan bullying seperti itu. Sehingga kemudian yang bisa menyelesaikan itu adalah salah satunya konsep pendidikan agama. Kenapa? Karena inti dari pendidikan agama salah satunya adalah akhlak, ya kan? Bahkan sampai ada beberapa yang mengatakan bahwasanya itu akhlak lebih penting daripada pengetahuan, maksudnya dalam hal ini lebih di atas seperti itu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi terlepas daripada itu, memang ilmu pendidikan agama, terutama pendidikan agama Islam itu sangat menekankan bagaimana keharusan berakhlak baik, beretika baik, bermoral baik, bagaimana menjaga perkawanan atau pertemanan yang beretika terhadap sosial maupun terhadap sesama mereka seperti itu. Dan memang ternyata itu terjadi karena faktor biasa saja, karena sosial media, ilmu karena lingkungan dan lain sebagainya. Tapi karena dipotongnya mata pelajaran, adanya alokasi, dipotong jam pelajaran, waktu jam pelajaran pendidikan agama Islam, akhirnya kemudian itu juga akan sangat berdampak seperti itu. Dan memang titik fokus yang bisa kita lihat, kurikulum saat ini hanya cenderung memang menilai hanya pada segi perkembangan kognitif, tidak pada segi perkembangan afektifnya atau juga kepada psikomotoriknya, pada karakter, akhlak, moral dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini ya? Tentu harus kemudian menekankan bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Ilmu pengetahuan sangat penting, tapi pendidikan akhlak juga tidak kalah pentingnya. Karena kita adalah makhluk sosial. Jangan sampai kemudian kita ini ketika terjun di lapangan ataupun terjun di sosial itu malah menimbulkan satu bentuk kerusakan-kerusakan. Dan kalau kita memang melihat ya, inilah adalah sistem yang terjadi di Indonesia dengan sistem demokrasi. Kemudian sistem demokrasi ini acuannya kepada sistem pendidikan. Dari sistem pendidikan inilah yang kemudian melahirkan sistem pendidikan dari demokrasi inilah yang melahirkan daripada konsep bullying seperti ini. Karena memang kalau kita lihat kenapa? Karena titik fokusnya membebankan siswa kepada ilmu pengetahuan saja dan tidak memfokuskan kepada perkembangan akhlak, nilai-nilai moral dan lain sebagainya. Di mana yang mata pelajaran pendidikan agama Islam yang notabene adalah inti dari pendidikan akhlak itu dipotong seperti itu. Nah, solusinya adalah ya memang perlu ada sistem yang mendukung secara secara full, secara keseluruhan, yakni sistem yang mendukung itu adalah sistem yang memang lahir dari agama Islam, yang dimana bagaimana kalau kita melihat pendidikan agama Islam itu sangat memfokuskan. Jadi memang perlu ada satu sistem, Mas, yang sistem itu yang memang pada intinya sifatnya solutif dalam hal ini, di lain sisi memperhatikan ilmu pengetahuan dan juga memperhatikan daripada akhlak, etika dan moral. Dan tentunya kita semua tahu bahwasanya pendidikan agama Islam itu tidak hanya sekedar kemudian berfokus pada ilmu pengetahuan saja, tapi juga kepada pendidikan akhlak, moral, etika dan bagaimana berperilaku sebaik-baik mungkin kepada manusia. Ya sebagaimana kalau kita lihat agama Islam ya yang menjadi suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu memerintahkan kita setidak-tidaknya untuk berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah ia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan itu semua inti-inti pendidikan secara ilmu pengetahuan, akhlak, etika dan moral yang baik itu dari agama Islam. Itu, Mas. Ngomong-ngomong tentang pembentukan fundamental dari karakter siswa ya. Tapi sekarang untuk pelakunya sendiri penting nggak sih untuk diberikan sanksi atau efek jera, mengingat bahwa di negara kita
itu masih sangat memberikan apa ya, memberikan kelonggaran sekali bagi pelaku yang dianggap masih di bawah umur. Oh ya wes lah, kamu dikarantina sajalah, oh kamu dipulangkan aja, belum cukup umur. Padahal kejahatan yang mereka lakukan itu sudah semata-mata dilakukan oleh orang-orang yang dewasa untuk pencegahan. Dan menurut Mas Kodri, sepadan tidak hukuman yang diberikan kepada pelaku-pelaku bullying yang saya rasa masih sangat minim untuk memberikan efek jera? Jadi memang saya melihat sanksi hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini terhadap para pelaku-pelaku ini itu mereka apa ya, para penguasa ini bertindak pada saat itu sudah terjadi, Ya, bukan pada pencegahan. tidak ada preventif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah dalam hal ini masih secara tidak langsung itu karena apa ya, dengan pernyataan bahwasanya ini adalah hak asasi manusia, jangan sampai Human pelakunya rights, itu yes. apa namanya, itu kenanya hak asasi manusia dan lain sebagainya, tapi tidak melihat bahwasanya korban ini juga adalah Ya, manusia juga. korban hak asasi Hak manusia manusia juga. seperti itu. Jadi memang harus ada sanksi yang membuat orang itu tidak mau lagi melakukan, dan juga orang lain secara tidak langsung teredukasi, termotivasi dengan rasa takut untuk melakukan perbuatan kejahatan. Dan saya rasa kalau kita lihat praktek pemberian sanksi di penguasa kita saat ini terhadap masyarakat itu melaksanakan sanksi ataupun bertindak setelah itu terjadi. Kalau di dalam Islam ya tentunya harus dicegah dulu sebelum diobati seperti itu. Dengan apa? Dengan penerapan sistem yang sebetul-betulnya, dalam hal ini ya sistem Islam yang begitu banyak mengatur segala persoalan-persoalan kehidupan, termasuk adalah bagaimana kemudian berperilaku yang baik terhadap sesama manusia. Mungkin itu. Oke, terakhir nih, selain daripada sistem, apa yang harus dilakukan oleh anak, maksudnya keluarga di rumah? Karena di sekolah itu kan tempat perpindahan rumah kedua. Kalau rumah pertama itu kan di keluarga, di rumah, which is orang tuanya lah. Dengan segala problem mereka, bagaimana sih anak itu kemudian bisa mendapatkan pendidikan di rumah yang ideal menurut Mas Kodri di rumahnya? Ya, jadi yang Islami pertama, seperti apa? benar. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah keluarga harus sesadar-sadar mungkin bahwasanya sangat banyak pelaku-pelaku bullying di luar sana yang itu terlahir dari mereka yang masih remaja, bersatu sekolah dan lain sebagainya. Jadi keluarga harus sadar akan hal itu. Terus yang kedua, keluarga harus sadar akan pentingnya penanaman nilai-nilai agama. Karena dari penanaman nilai-nilai agama ini akan secara langsung terpesan bahwasanya bagaimana berperilaku kepada manusia, bagaimana berakhlak baik dan sesama. Jadi menurut saya langkah awal yang pertama adalah keluarga harus sadar dulu terlebih dahulu. Terus yang kedua, yakni menanamkan pemahaman nilai-nilai agama. Setidaknya itu dua dulu. Kemudian baru setelah itu ada edukasi terkait bahayanya bullying dan lain sebagainya dari yang diberikan oleh keluarga kepada anak-anak mereka, seperti itu. Ya, dengan berbagai macam problem yang tidak henti-hentinya ya, dari bullying yang seolah-olah setiap tahun kok ada terus. Ya kita cuma bisa berharap dan melakukan terbaik. Semoga kedepannya kasus-kasus ini mendapatkan atensi yang lebih, terutama dari Kementerian Pendidikan ya, untuk tidak terjadi di anak-anak kita, generasi kita berikutnya tidak jadi monster yang menakutkan, dan sekolah juga bisa menjadi tempat pelindungan yang aman. Amin. Untuk anak-anak ini, korban ini. Amin. Ya, terima kasih penonton Macil. Jika malam ini ada sesuatu yang bisa dipetik hikmahnya, bisa kalian share, komen, dan like di subscribe di channel Macil. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.